أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين بدلوا نفوسهم لنصر الدين القويم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم واستغفروه وأتوبوا إليه وأطيعوا أفعال الخيرات واجتنبوا عن السيئات فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال أيضا في آية أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Hadirin saudara-saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat karunia-Nya yang senantiasa dan setiap saat Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang banyak ini ada nikmat yang tak terhingga nilainya di sisi kita sebagai hamba Allah, di samping nikmat kesehatan itu, yaitu nikmat iman. Kemudian Allah tambah iman itu dengan nikmat hidayah. Kalau kita merenung hari ini, andaikan hari ini kita tidak diperkenankan oleh Allah untuk datang ke tempat ini, berarti kita sudah dipalingkan Allah untuk menyembah Dia. Maka hari ini kita sangat bersyukur Allah tuntun kita ke dalam hidayah ini, dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah ini menjadi catatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan ahli keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi semasa hidup kita di dunia ini, beliau berkenan memberikan syafaatul uzmanya di yaumil mizan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan khutbah Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat ibda'u binafsih, dimulai dari diri khatib sendiri. Senantiasa istiqomah kita dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tajawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Maka bekal sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Dan nanti inilah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merenungi firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, segeralah kamu bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Kita teringat di dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ini cerita itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh malaikat Jibril
Cuma lagi redaksinya Nabi yang mengatur, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu kalimatnya itu dari Lauhil Mahfuz itu memang itulah dia, nggak bisa dirubah-rubah. Hadis Qudsi ini, cerita itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Sampaikan ini kepada Muhammad, ini ada cerita, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatur redaksinya, mengatur cakapnya. Kata Nabi di dalam hadis Qudsi yang sangat panjang ini, terdapat di dalam Sahih Muslim. Ada seorang yang sukses di zaman sebelum kenabianku, kata Nabi. Ada orang yang hidup sukses, anaknya sukses, dia juga sukses meraih kehidupan di dunia ini. Suatu ketika dia kumpulkan anak-anaknya, maka dia bertanya kepada anak-anaknya, wahai anakku, kira-kira begitu bahasa Indonesia, menurut kalian apakah aku ini adalah ayah yang baik? Cakap ini terlalu menohok kepada anak-anaknya. Dan tidak ada anak pun yang mengatakan seorang ayah itu seorang ayah yang bejat, walaupun kenyataannya kadang banyak ayah yang bejat. Tidaklah mungkin sanggup seorang anak mengatakan ayah tidak menjadi orang yang baik. Maka serentak anaknya menjawab, wahai ayahku, engkau adalah ayahku yang sangat baik. Kemudian ayahnya menyelah, tidak wahai anakku, aku ini bukanlah ayah yang baik untuk kalian. Saya ingin berpesan kepada kalian, setelah saya meninggal nanti, setelah saya menjadi jenazah, ingat wasiat saya ini dan harus kalian laksanakan. Setelah sudah menjadi jenazah saya, tolong kamu bakar abu jenazah saya. Tolong kau bakar jasad ayah saya. Kemudian setelah jasad saya ini hancur kosong, kalian tumbuklah tubuh jenazah saya yang sudah gosong ini menjadi yang sangat lembut. Kemudian kalian pisahkan dua tempat. Yang satu kalian bawa, wahai anakku, yang sebahagian ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan kemudian yang kedua, wahai bagian anakku ini, kalian bawalah ke tengah laut abu jenazah saya ini. Dan harus saya ingatkan, wahai anakku, jangan kau tabur abu jenazah itu kalau angin tidak bertiup kencang. Maka benar, hadirin jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wasiat itu dilaksanakan oleh mereka. Dan Allah melihat itu, kejadian ini. Maka pada saat itu, anaknya yang berada di atas gunung itu menaburkan abu, separuh abu jenazah ayahnya. Yang satu lagi ditunggukan angin di tengah laut, gelombang yang sangat tinggi. Ditaburkanlah abu jenazah ini. Dan Allah melihat. Maka pada saat itu Allah berfirman, dia lihat ini, kejadian ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wahai abu yang sudah sampai ke dasar laut, wahai abu yang sudah terbang ke lembah gunung, berkumpullah, kata Allah. Apa yang tidak bisa dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Terjadi dialog, hadirin jamaah dirahmati Allah. Kata Allah, ma hamalaka fa'alta ma fa'alta. Kenapa kau berwasiat yang aneh-aneh kepada anakmu? Apa kata abu jenazah ini yang sudah menjadi manusia utuh? Ana khaufataka, aku takut kepadamu ya Allah. Aku takut bertemu denganmu dengan dosaku yang banyak ini. Apa kata Allah? Kalau begitu adanya takutmu, dosamu kuampunkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hadirin jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada orang yang super
bejat moral, yang tidak ada lagi kejahatan selain kejahatan dia yang paling tertinggi di permukaan bumi ini, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika dia meninggal, pada penduduk itu menyampaikan jenazah dia ke dalam tong sampah, ke dalam gundukan sampah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, tolong kau pergi ke kampung sana," disebutkan Allah. "Kau cari ada mayatnya yang seperti ini, seperti ini, seperti ini." Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Itu apa ya Allah?" Kata Allah, "Ia adalah kekasihku," kata Allah. Maka berangkatlah Musa alaihi salam untuk mendatangi kampung yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bertanya kepada penduduk kampung itu, "Di mana mayat si Fulan bin si Fulan?" Maka mereka mengatakan, "Itu adalah manusia yang paling bejat moral yang pernah kami kenal. Dia sekarang berada di tong sampah itu. Kuperintahkan kau wahai Musa, mandikan dia, hormati dia. Jenazah itu, perlakukan dia, itu adalah kesayanganku," kata Allah. "Itu adalah makhluk yang sangat kucintai." Maka timbullah pertanyaan di dalam diri Musa alaihissalam, kenapa orang yang bejat moral ini menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala? Setelah dilaksanakan proses pemakamannya, maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Kenapa orang seperti ini menjadi kekasihmu ya Allah?" Sangat menyentuh hati kita hadirin. Ungkapan orang ini saat menjelang matinya. Saat menjelang matinya, dia mengatakan, "Ya Allah, sebenarnya dosa yang kulakukan ini terlalu berat hatiku. Hatiku berontak ya Allah. Tak sanggup aku melakukan kejahatan itu. Tapi karena ada faktor lain ya Allah. Ada perasaan yang mendorongku untuk melakukan maksiat itu. Itulah sebabnya aku terjerumus ya Allah. Ampunkanlah aku ya Allah pada saat-saat ia meninggal. Karena Engkau takut sama aku, dosamu ku ampunkan." Pertanyaannya hadirin kepada kita semua yang hadir ini, dua kisah ini, dua cerita ini adalah bentuk ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanalah kita ini yang tidak sampai dosanya seperti mereka ini. Pintu taubat Allah itu sangat terbuka kepada kita. Mudah-mudahan dengan dua riwayat ini hendaklah memotivasi diri kita, hendaklah menjadi pembantu kepada diri kita. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. La taqnatu min rahmatillah. Wahai manusia, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berpotensi untuk menjadi penjahat. Semuanya berpotensi untuk menjadi orang baik. Tapi berusahalah untuk menjadi orang baik. Tidak ada manusia yang sempurna. Bagaimanapun kondisi keilmuannya, bagaimanapun kondisi kejahatannya, satu saat dia akan bertobat. Dan bisa juga orang yang penuh dengan kealiman itu bisa juga terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga bermanfaat. Saya mengingatkan diri saya dan bagi kita semua yang hadir ini, semoga ini menjadi cemeti kepada kita di dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح جميع الولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.